Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, sekian Pak Budi, wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari amal-amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan senantiasa Allah limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah kepada keluarganya beliau. Semoga rahmat dan keselamatan terlimpah kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan terlimpah kepada siapapun yang mau mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Muqaddimah ini ada dalam surat yang keempat An-Nisa ayat yang pertama, yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yakni Adam, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya nyanya Allah kalian satu sama lain saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Para sahabat Al-Furqan, para tamu Allah, Baitullah, rumah Allah Al-Furqan, a'azzakumullahu wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memuliakan antum para tamu Allah semuanya.
Kita bersyukur kepadanya. Pagi ini Allah izinkan kita kembali hadir di rumahnya. Kita bersyukur pagi ini Allah himpun kita di rumahnya, untuk kita mengikat hati kita selalu dengan rumahnya, menjadi tamunya, melakukan transaksi perniagaan kepadanya minimal 5 kali dalam sehari semalam. Tetapi tentu hidup yang kita jalani tidak hanya ingin sebatas yang wajib saja. Sebelum masuk di kitab, saya ingin mumpung ingat klik begitu, bahwa siapapun kalau minta kepada dia ingin diberi oleh dia. Siapapun yang ingin minta perlindungan dari dia pasti berharap Allah melindungi dirinya. Maka ada satu rumusan di dalam hadis arba'in, dan itu merupakan hadis qudsi. Yang tadi saya gunakan awalannya kata-kata perniagaan gitu. Walinya Allah itu suka tidak sekedar yang wajib, tetapi juga suka dengan yang tidak wajib. Karena suka dengan yang wajib dan yang tidak wajib, maka Allah suka dengan orang yang mengerjakan itu. Minta tolong Pak Baihaqi, ya, jenengan buka di Arba'in. Sudah download belum? Biar gak lama. Belum ya? Arba'in di nomor 38. Ya, silakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi salah satu waliku, maka aku telah umumkan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atas dia. Dan hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Dan kalau aku sudah mencintainya, maka pendengarannya yang dengannya dia mendengar sesuai dengan keinginanku, makanya dengannya dia melihat juga sesuai dengan keinginanku, tangannya yang dengannya dia memegang dengan kuat juga berjalan sesuai dengan keinginanku, dan kakinya yang dengannya dia berjalan itu juga sesuai dengan keinginanku. Dan kalau seandainya dia meminta, niscaya aku akan beri. Dan kalau seandainya dia meminta perlindungan, maka aku akan berikan perlindungan dari hari. Sekran para tamu Allah. Tadi itu bicara tentang walinya Allah. Saya nggak bicara ayat wali karena saya akan konsen ke kitab aja dulu. Cukup dicatat aja, walinya Allah itu di surat 10 ayat 62 dan 63 serta 64. 62, 63, 64 itu walinya Allah. Ada syaratnya di situ dan apa yang akan Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Tetapi saya fokus ke tadi, ternyata mereka orang mukmin itu yang jadi walinya Allah senang dengan apa yang paling Allah Ta'ala cintai dari apa yang sudah Allah fardukan kepadanya. Karena kenapa saya gunakan kata sudah difardukan? Hadis qudsiynya berbunyi mimma iftarat
ftaradtuhu alaihi gitu. Jadi apa yang sudah difardukan sama Allah dia senang mengerjakan. Tentu kata senang mengerjakan, senang menjaganya. Tetapi baris kedua tidak begitu. La yazalu, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, tidak wajib, yang sunat-sunat aja. Tapi kata senantiasa hingga aku mencintainya, tadi begitu. Lalu apa yang akan didapat? Kata Allah, aku kalau cinta, aku jaga pendengaran dia, aku jaga matanya dia, aku jaga tangannya, aku jaga kakinya. Maka endingnya dia minta aku kasih, minta perlindungan saya lindungi. Gitu. Sementara kita akan mengerjakan untuk Ramadan, tinggal menghitung hari lagi. Yang masih saum sunat senang kerjakan saum sunat. Gitu. Tentu bekal sudah disampaikan sebelumnya ya, ketika kajian para asatid yang ada di sini. Taib. Kita masuk di nomor hadis berapa? 142 sekarang. Taib. Hadis nomor 142. Ini bab baru. Bab baru itu judulnya Al-Iqtisadu fit Ta'ah, sederhana dalam ketaatan. Fahami kata itu. Sederhana di dalam ketaatan maksudnya tidak boleh berlebih-lebihan. Bahasa Arabnya tanattu', tidak boleh. Apalagi takalluf, tidak boleh juga. Membebani diri itu takalluf. Tidak boleh juga tanattu' tadi, berlebih-lebihan. Dijelaskan oleh penulis kitab, yanbaghi at-tawassutu fi ada'il ibadati. Muslim mukmin hendaknya bersikap pertengahan, bersahaja ketika menunaikan ibadah. Kemudian fa innal insana idza tanatta'a in qata'at bihi nafsahu fi asna'it tariqi qabla ayyuballigha ma'manah, di mana sesungguhnya manusia ketika dia berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah, maka akan dimungkinkan semangatnya akan hilang di tengah perjalanan sebelum dia sampai kepada tujuan apa yang dia inginkan. Jadi mesti harus tadi tawassut, pertengahan dan bersahaja gitu. Kemudian wa idza takasala lam yusalli ila maqsidihi wa fatahu muradahu. Ketika seseorang malas dalam ibadah, tentunya seseorang itu tidak akan sampai pada tujuan dan harapan yang diharapkan, pasti akan sirna gitu. Wa khairul umuri alladhi yusiluka muradaka wa yuhawwinu alaika bulughi maqsidika. Sebaik-baik perkara adalah perkara pertengahan pada tempat yang dituju untuk mewujudkan harapan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anak ulang, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullahu ta'ala mengatakan dinullahi ta'ala wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Beliau katakan agama Allah itu Islam, yakni pertengahan antara berlebih-lebihan dengan kaku. Ana ulang, agama Allah Ta'ala adalah agama yang wasatun, pertengahan, bainal ghali fihi wal jafi anhu, antara berlebih-lebihan dan kaku. Maka tadi tawassut, pertengahan. Banyak ayat para tamu Allah, di antaranya, ini di antaranya saja, silakan dibaca terjemahannya Pak Baihaqi di surat 20, surat apa tuh? Toha, makasih, ayatnya 1 dan 2, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah. Syukran. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran supaya kamu itu adanya masyaqqat, kesulitan. Enggak. Agama Islam itu sebagaimana dalam ayat yang lain tadi surat Toha. Oke. Masuk 2 tingkat lagi, surat 22 Pak Baihaqi. Surat apa? Al-Hajj, di ayat yang terakhir di pangkal ayat. Enggak. Berjihadlah kamu, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Iya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Syukran, ini aja yang saya ambil. Allah tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam beragama. Terakhir, ayat ini kaitannya dengan saum Ramadan. Saum Ramadan itu ayatnya dari 183 Al-Baqarah sampai 187. Nah, posisi ayat ini atau posisi potongan ayat ini di ayat 185 kaitannya dengan saum Ramadan. Ada redaksi yang berbunyi, silakan dibaca Pak Baihaqi, bulan Ramadan 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Terus sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Iya. Karena itu barang siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dalam mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ini dalilnya. Kalimatnya berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu potongan ayatnya. Makanya dikatakan tadi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau katakan dinullahi, agama Allah Islam itu adalah wasatun bainal ghali, kemudian wal jafi anhu, antara berlebih-lebihan dan kaku. Tapi dia tidak. Bayangkan kalau kaku harus, maka orang nggak akan bisa sholat kalau seandainya harus berdiri. Sementara perintah Allah berdiri di satu sisi,
wa qumu lillahi qanitin, gitu. Berdirilah karena kalian kepada Allah dengan tunduk dan patuh. Itu ayat kaitan dengan sholat itu. Wa qumu lillahi qanitin. Itu surat yang kedua, Al-Baqarah 238 di ujung ayat. Sementara ayatnya tadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra tadi. Al-Baqarah 185, Allah menghendaki kemudahan. Makanya ada satu kaidah ayat, bukan kaidah, ada satu ayat yang harus kita jadikan pegangan. Nanti masuk di hadis tuh. Ada satu pegangan ayat, ini mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Apa itu? Bertakwa itu harga mati. Setuju toh? Bertakwa itu harga mati. Tetapi kata Allah, menurut kemampuan, menurut kesanggupan. Tidak harus begini, enggak, sesuai dengan kemampuan. Cuma masalahnya di tengah masyarakat, kata sesuai dengan kemampuan sudah dirubah oleh sebagian masyarakat menurut kemauan, gitu. Lah, mestinya redaksinya menurut kemampuan. Itu redaksi loh, Bapak Ibu para tamu Allah, sahabat Al-Furqan. Menurut ayat, menurut kemampuan. Bahkan hadis, nanti tak tunjukkan hadisnya nomornya deh. Tetapi oleh sebagian masyarakat dirubah menurut kemauan. Akhirnya ya sesuai dengan maunya dia, terserah mau saya begini kok, gitu. Kalau sudah pakai dalil pokoknya, ya itu yang sulit itu. Ya itu dah biasanya orang Jawa itu pokoknya, ya gitu ya dah. Monggo suratnya 64 ayatnya 16. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan ingatlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari keinginan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, itu di pangkal ayat kan tadi, fattaqullaha mastata'tum, gitu kan Pak Bihaki, betul ya? Iya. Coba sekarang saya dukung deh, dikomliti aja, saya dukung dengan dalil hadis. Dalil hadis pun begitu kata Rasul, apa yang kuperintahkan kepada dirimu lakukan menurut mampu, menurut kalian mampu, gitu, menurut kemampuan kalian, gitu. Tidak dirubah dong, mestinya menurut kemauan, gitu. Arba'in nomornya 9, monggo. Jadi nanti yang punya Arba'in di rumah tinggal buka aja ya. Karena tugas saya di sini itu hanya mengantarkan ayat dan hadis. Ya. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Samar, ya, yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Ini dalilnya, yang kularang antum tinggalin, kata Allah, kata Rasul. Yang kuperintahkan kamu lakukan menurut kemampuan kalian. Taib, itu dalil hadis loh. Tadi dari sahabat beliau itu dikeluarkan oleh siapa, Pak Bihaki? Bukhari. Sekarang Naam. Iya, kita akan lihat sekarang hadisnya 142 dari Aisyah, istri beliau ini,
Ummul Mukminin Ummu Abdillah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Nabi menemui beliau, istrinya. Anak ulang, Nabi SAW masuk menemui beliau Aisyah radhiyallahu anha, wa indaha imra'ah, ada seorang wanita di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Rasul menanyakan, man hadihi, ini siapa Aisyah gitu. Qalat, Aisyah mengatakan, hadihi fulanah tadhkuru bin solatiha, ini fulanah, ini seorang wanita Rasul, dia selalu mengingat akan solatnya, dia selalu mengerjakan akan solatnya. Qala, kata Rasul, mah, tahanlah. Anak ulang, kata Rasulullah SAW, mah, tahanlah. Alaikum bima tutikun, bagus, lakukanlah oleh kalian, beribadahlah oleh kalian menurut kemampuan kalian. Fawallahi, maka demi Allah, kata Rasul, la yamallullahu, Allah tidak akan pernah bosan, hatta tamallu, hingga kalian yang punya sifat bosan. Allah tidak akan pernah bosan melihat, memberikan pahala, mendengar akan ibadah hambanya sampai hambanya itu bosan sendiri. Sementara tadi di awal saya sampaikan, ibadah yang kita kerjakan menurut Al-Quran, ibadah yang kita kerjakan menurut Al-Quran itu, Bapak Ibu sahabat Al-Furqan, tamunya Allah, kita ini sedang melakukan transaksi dengan Allah. Tadi kita subuh dengan Imam Mas Fahmi tadi, itu kita sedang transaksi dengan Allah. Kalau transaksi dengan Allah berarti Allah pembelinya, kita ini penjualnya. Satu kata, tidak akan pernah dirugikan Bapak Ibu. Si pembeli nggak akan pernah mengecewakan. Si pembeli adil, tidak akan pernah mengecewakan. Oke? Kalau saya gunakan kata tidak akan pernah mengecewakan, karena saya gunakan tadi dengan kaidah hadis ini, la yamallullahu hatta tamallu, Allah tidak akan pernah jemu hingga kalian jemu. Allah tidak akan pernah bosan hingga kalian bosan. Sementara manusia memiliki sifat bosan, bahkan terkadang mandek. Jangankan mandek, bahkan terkadang tidak melakukan sama sekali. Saya pribadi tidak yakin kalau Ramadan nanti, dan semua orang tahu Ramadan itu bulan istimewa dari 12 bulan yang ada, sekalipun Allah masih nambahi 4 bulan, 3 berurutan, 1 terpisah. 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang 1 terpisah namanya Rajab. Ditambah 1 lagi Ramadan. Apakah jadi jaminan Ramadan orang akan semangat? Enggak. Terkadang semangat melakukan yang sunat, hilang yang fardu. Malah terkadang enggak sama sekali.
Kenapa itu? Inilah ayatnya. Sebelum saya tunjukkan ayat transaksi, inilah ayatnya yang bikin orang itu malas dalam ibadah. Suratnya 83 Pak Behaki, ayatnya 14. Monggo, ayatnya 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Iya, kalla, surat Al-Mutaffifin, para tamu Allah, surat 83 ayatnya 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi ran untuk hati mereka, menjadi pekat itu hati mereka. Jadi tidak heran walaupun datang Ramadan, gak jaminan orang itu akan ibadahnya bagus. Maka perlu persiapan, diantaranya memohon doa kepada Allah, istighfar, bertaubat kepada Allah. Doanya Bapak Ibu sudah hafal, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan illa taj'alu sahla, atau kama qal. Ya Allah, tidak ada kesulitan kecuali apa yang Engkau telah menjadikan itu mudah, dan Engkau yang menciptakan kesedihan dan kesusahan, kecuali Engkau pula ya Allah yang membuat kemudahan dari kesusahan itu. Gitu minta kepada Allah. Taib. Tadi saya bicara transaksi. Saya akan bacakan hadis dulu ini. Saya rambungkan. Wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawamu sahibuhu alaih. Dikatakan pengejawantahan agama, pengamalan agama yang paling Allah Ta'ala cintai adalah yang dikerjakan secara terus menerus. Jadi bukan banyak, tapi bahasa Arabnya istimrar, terus menerus. Ada kata lain dawam, itu continue. Aisyah Ummul Mukminin telah anha pernah bertanya, pertanyaannya umum para tamu Allah, ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Aisyah istri beliau radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala. Rasul, amalan yang paling Allah Ta'ala cintai naon? Apa Rasul? Saya pakai naon karena ada Abi Sodik di belakang. Iya. Apa Rasul amalan yang paling Allah Ta'ala cintai? Kata Rasul, ad'uwamuha wa in qalla, melanggengkan amalan sekalipun itu kecil bentuknya. Tadi dikatakan wa kana ahabbuddin, pengejawantahan agama yang paling Allah Ta'ala cintai kepadanya ma dawamu sahibuhu alaih, yang dikerjakan secara terus menerus. Ramadan tinggal sesaat lagi. Tiga ini dalam ayat ini insya Allah akan Bapak Ibu para tamu Allah rutinkan. Suratnya 35, ayatnya ayat 29 dan 30. Monggo Pak Baihaqi. Surat 35 Fatir, ayatnya 29 dan 30. Sesungguhnya gitu. Monggo.
ayat surat terakhir ayat berapa tadi Ustaz? 29. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Itu ayat 29. Para tamu Allah, tidak akan pernah rugi. Lan tabur bahasa Arabnya. Dan tadi ada kalimat tijarah, perniagaan, tidak akan pernah merugi. Ayat tadi itu ada 3. Apa itu isinya? Baca Quran. 2 apa? Salat. 3 apa? Infak. Ramadan ada 3 ini kan? Oke, saya ulang. Membaca Quran, kita kemudian sholat, pastilah. Yang ketiga infak. Saya ingat, saya baca running tag yang di atas, apa namanya, nomor 451 kode BSI untuk Yayasan Al Furqon, ya tak waco aku hafal loh, jadi kan kudu hafal lah ya. Ada itu sebelum tulisannya, berikan apa, berikan infak terbaik Anda. Wah, Masya Allah itu. Baik, sekarang ayat 30-nya, monggo. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Jenengan ambil faedah dari ayat tadi, ayat 29, baca Quran, kemudian kalau sampai nggak bisa khatam, rugilah 1 bulan kok. Hadisnya Rasul mengatakan jangan menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tidak menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ramadan itu adalah lazimnya 29 hari. Bisa 30 ketika mau masuk Syawal tertutup oleh mendung, maka digenapkan jadi 30. Aturannya begitu toh. Mau masuk Ramadan ternyata tertutup oleh awan, maka disempurnakan bulan yang ke-8 Sya'ban menjadi 30 hari. Itu regulasi sunnah. Jadi kalau sampai tidak bisa khatam, ya bahasa Arabnya baru ini, Arab khas Kerawang, al kebangetiu gitu. Lo ya lo, baca Quran, sholat dan infak. Tadi apa di ujungnya ayat 30? Innahu ghafurun syakur. Betul gitu Pak Bayaki? Betul Ustaz. Betul. Allah itu ghafurun. Saya berikan arti ghafur. Letternya jenengan terima Maha Pengampun. Mufassir memberikan penjelasan. Yasturu, Allah menutupi. Wa ya'fu, Allah maafkan. Wa yaghfiru, Allah ampuni. Wa yatajawazu 'anil dzanbi, Allah bebaskan dari dosa. Itu makna ghafur. Makna syakur dalam ayat itu mufassir menjelaskan yajzi 'alal qalili bil katsir. Apa itu? Allah membalas atas yang sedikit dengan yang banyak. Sedikit apa? Sedikit yang kita lakukan tapi banyak balasannya. Tapi sekali lagi koridor awal tetap pakai sesuai dengan kemampuan. Oke? Saya akan tunjukkan lagi 1 ayat sebelum masuk pertanyaan. Dosanya Rasul yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni? Sudah? Saya nggak akan nanya surat, nggak akan nanya, nggak usah khawatir, jangan mukanya biasa aja. Saya nanya, dosanya Rasul yang akan datang dan yang lalu sudah diampuni?
Sudah, nggak ngono gampang kok. Urusan surat biar tak jawab aja. Pak Bihaki baca suratnya 48, ayatnya 1 dan 2. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Yuk artikan. Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Terus agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Oke. Bukan menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Ini dalilnya. Liyutimma ni'matahu wa yahdiyaka ila siratim mustaqim gitu. Taib. Ada satu hadis terkait dengan itu. Kalau Nuh syukur, Ibrahim syukur, Rasul pun pribadi yang syukur. Aisyah nanya, ini cerita istrinya, karena idza shalla wa qama tafattara rijlah, kata Aisyah, keluarga Imam Muslim. Rasul itu ketika sholat, khususnya malam, hadis ini terkait dengan sholat malam, Rasul sampai tafattara rijlah, kedua kakinya bengkak, mengeras saking lamanya. Kemudian Aisyah nanya, qalat atasna'u hadza, kenapa engkau lakukan ini? Dilanjutkan, waqad ghufira ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Waqad ghufira ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Sungguh telah diampuni Rasul dosa engkau yang lalu dan yang akan datang. Jawabannya beliau cerdas. Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi pribadi yang bersyukur? Siapa yang bicara? Sing surganya jelas. Potongane awake dhewe surgane belum jelas ngono. Saya pakai bahasa Jawa ini, nanti tolong diterjemahkan sama orang Jepara itu. Potongan kita itu belum jelas surganya. Ngono kok. Ini maaf punten Nabi Sodik. Kita ini belum jelas. Kok males untuk nanti melakukan yang tadi dibaca 3529, baca Quran, sholat dan berbagi. Apa yang kita harapkan kalau sudah ada kemalasan? Kenapa malas? Ayat-ayat tadi sudah dibaca. Karena hatinya penuh dengan ron. Kenapa hatinya penuh dengan ron? Karena amaliyahnya dia juga. Gitu. Jadi sekarang mesti tadi harus punya satu ginilah, punya satu target, punya satu cita-cita. Ramadan 1443 nanti saya mau mencoba untuk menghatamkan Quran gitu. Ana berikan konsepnya yang tidak sulit lah, karena saya mengampu di boarding, saya mengampu di pondok tahfidz. Qurannya jenengan yang tamunya Al-Furqani, yang sudah terbiasa masuk di Al-Furqan, ambil Quran itu saja, jangan ganti-ganti Quran. Sementara ngomong pengurus, Pak pengurus, saya akan pakai Quran ini aja terus, jadi nanti tidak berubah. Jadi sampai 29 akhir Ramadan jenengan paling tidak sudah ada satu target. Oh, saya sampai di sini. Cita-cita kan boleh gitu, ya. Kemudian berbagi, kemudian sholat dan masih banyak lagi. Taib. Fawaidnya saya bacakan sekalian. Mohon maaf. Ini jam berapa sekarang? Jam 4 menit. Taib. Fawaidnya hadis tadi, faedahnya satu. Diperbolehkan menanyakan tentang orang yang masuk rumah, baik laki-laki maupun perempuan. Ini fawaid pertama. Jadi bapak ibu boleh menanyakan kalau ada tamu yang datang, Bu, maaf, ini siapa? Seperti tadi Rasul nanya Aisyah, ini siapa? Man hadhihi?
Kata Aisyah adalah dia katakan hadhihi fulanah tadhkuru min sholatika, ini wanita yang selalu sholatnya terus menerus gitu. Kata Rasul, tahan, kerjakan menurut mampu kamu gitu. Kemudian adalah jawazu dzikril wasfi amamal alim liyusahhiha al khata'a wa yusni ala shawab gitu. Diperbolehkan menyebut akan sifatnya seseorang di depan orang yang alim. Tujuannya adalah untuk membenarkan yang salah dan untuk menyanjung kalau itu benar. Jadi diperbolehkan itu. Kemudian adalah istihbabuz zajri inda ru'yatil munkar. Ini hati-hati jenengan, dianjurkan untuk mencela ketika melihat kemungkaran. Dianjurkan, disunahkan untuk mencela di saat melihat kemungkaran. Paling tidak hati menolak, paling tidak itu. Kalau bisa ngerubah. Makanya di dalam Islam itu ada satu regulasi cantik, jangan merubah keburukan diserahkan oleh grassroots, jangan, nanti berantem satu dengan yang lain. Jangan merubah kemungkaran diserahkan kepada tataran masyarakat paling bawah, pasti akan berantem. Masih ingat kejadian jenengan LSM, karena muslim semuanya, ketika punya semangat Islamnya tinggi, katakanlah gini, lihat orang siang-siang puasa buka warung, langsung warungnya dirobohin umpamanya. Nah, gitu kan, karena apa? Karena tadi tanatuk berlebih-lebihan akhirnya yang muncul. Lah, Islam memberikan regulasi cantik, bener deh. Kita coba lihat di Arba'in, lihat regulasinya deh, apik lah pokoknya, bener. Kalau ngerti itu apik bener. Yuk kerja bareng akhirnya gitu. Arba'in nomornya 34 Pak Haki. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya atau kekuasaannya. Terus kalau dia tidak mampu, hendaknya dia ubah dengan lisannya, dan kalau dia tidak mampu, hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Jadi Bapak Ibu, para tamu Allah sudah tahu kan siapa yang mesti memberikan, yang merubah dulu. Jangan serahkan tataran masyarakat bawah, jangan. Yang punya kekuasaan dulu siapa, kemudian baru kedua yang punya lisan, yang bisa menyampaikan dengan lisan. Paling akhir itu orang yang cuman dengan kata saya tidak setuju, hanya itu, dan itu pun selemah-lemah iman. Lah ya itu lah gimana? Kalau tataran masyarakat bawah harus tampil, wah mengerikan, berantem nanti satu dengan yang lain. Taib. Kemudian yang keempat, taghyirul munkari yakunu indal ilmi bihi ma'al qudrati ala taghyirihi. Merubah kemungkaran itu harus dengan ilmu, dan itu pun harus sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak punya ilmu, berantakan jadinya. Kemudian al-iktsaru fil ibadati fawqa ma yutiqul jasadi yu'addi ilal malli wal futur. Banyak melakukan ibadah, berlebih-lebihan dalam ibadah di luar batas kemampuan badan, itu hanya akan melahirkan kebosanan dan kejenuhan. Gitu, maka dikatakan sesuai dengan kemampuan. Bahasa Jawa ini ojo ngoyo, sesuai dengan kemampuan. Makanya Bapak Ibu para Allah, jangan mencela nanti yang lain.
jenengan bisa iktikaf, si A nggak bisa iktikaf, ya udah nggak usah mencela si A lah, gitu loh. Bisa jadi dia memang ada udzur. Terakhir, ahabul a'mali wa aktsaruha thawaban adwabuha wa in qallat. Amal yang paling dicintai adalah yang paling banyak pahalanya yang dikerjakan secara terus menerus sekalipun kecil. Dah.